Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga nih, Masya Allah ya. Pasti banyak banget yang pengen tahu nih, 3 harta yang terbaik itu apa. Dan insya Allah nanti seperti biasanya tadi kita sudah bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Eri Yusuf dan Dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Termawan. Untuk yang pertama mungkin kesediaannya guruku Ustadz Erik ya, untuk membaparkan dulu kira-kira 3 hal atau 3 harta terbaik ini apa sih gitu. Baik, Alhamdulillah ini ketemu juga ya sama kayak Agus semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah nih, Masya Allah. 3 harta terbaik ini ya. Iya. 1, 2, 3. Masya Allah. Bukan, ini harta. Ini harta apa yang disebut? Baik, pemirsa. Kalau kita lihat ada 3 harta yang terbaik ya. Apa sih sebenarnya 3 harta yang terbaik? Pertama, syukur. Wah, bagaimana kita bersyukur, menampakkan syukur dalam segala hal, dalam setiap peristiwa, syukur. Bahkan kalau kita bahas yang namanya sabar itu juga salah satunya dari syukur, rasa syukur. Wah, kemudian bagaimana kita mengendalikan lisan. Wah, ini kan jelas sekali ya. Banyak dari kita ini bahkan kita ini seringkali tidak sadar dengan lisan ini kita bisa menyakiti hati orang. Orang yang menyayangi kita, orang yang sekaligus mencintai kita malah tersakiti hanya karena satu lisan. Makanya Rasulullah SAW itu menyatakan falyakul khairun au liasmut. Kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Nah kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ibu-ibu ini istri yang solehah. Nah inilah 3 harta yang terbaik yang kalau dengannya tiganya ini insya Allah selamat dunia wal akhirat. Ya, nah sedikit saja kita bahas mengenai permasalahan bersyukur. Kalau seandainya kita ini la in syakartum la adzidanakum wal in kafartum inna azabi lasyadid. Kenapa Allah menegaskan dalam surat Ibrahim bahwa kalau kita bersyukur nikmat akan ditambah. Tapi kalau enggak bahkan azab. Karena apa? Syukur itu tanda dari kata syakaro yang kita terbuka bisa merasakan, meyakini bahwa segala sesuatu nikmat itu berasal dari Allah. Bukan dari yang lain. Nah disambungkan dengan tadi dosa yang tersembunyi. Kalau orang tidak bersyukur dia ujub merasa sombong bahwa apa yang didapatkannya itu karena hasil jerih payahnya. Padahal tidak sama sekali. Ya, semua yang diberikan atau yang didapatkan oleh kita berupa nikmat itu semuanya datang dari Allah. Gitu. Nah dengan syukur kita menampakkan, menunjukkan bahwa kita benar-benar meyakini ini hadza min fadli Rabbi. Gitu. Kemudian masalah lisan. Aduh lisan ini seringkali bahkan gibah ini ya. Itu dikemas menjadi acara-acara yang kayaknya ini seru banget. Iya. Padahal acara gibah. Gosip. Tapi karena dialihkan menjadi gosip, digosok semakin sip. Ibu-ibu langsung nih. Ibu-ibu suka gosip? Oh enggak, di sini kalau kita lihat enggak pernah gosip ini Gosip sih nggak pernah, Ustadz, ngomongin orang aja. Ngomongin orang aja. Ya Allah ya Rabb ya. Hati-hati kunci rapat-rapat. Iya. Karena kita ini nggak sadar ya kalau misalnya ngomongin orang itu gibah itu masuk ke dalam dosa yang sebetulnya dosa besar gibahin orang. Iya. Nah karenanya hati-hati. Banyak orang terpeleset lalai karena lisannya. Rasulullah SAW itu jelas sekali kalau tidak bisa berkata yang baik lebih baik diam karena ini menyelamatkan kehidupannya. Menyelamatkan bukan hanya kehidupan di dunia tetapi di akhirat juga. Nah karenanya lisan ini harus terjaga. Ada satu ya kalau misalnya cerita yang kemudian satu lisan yang membuat satu orang tersakiti dan dia itu bisa mempengaruhi orang yang banyak ya. Itu agar supaya mereka itu memusuhi bahkan agama Allah. Ada gitu. Jadi ada satu kisah seorang hafiz beliau ini tetapi tidak bisa melihat, Taha Husain namanya. Kemudian disebutkan dipanggil dengan kalimat dari seorang yang soleh tetapi dia tidak terima. Dipanggil kamu anak buta, ayo giliranmu membaca. Nah
Dari situ dia sakit hati, singkat cerita dia tidak lagi menyukai semua yang ada di hadapannya yang berkaitan dengan ulama. Dia tidak menyukai, bahkan dia membenci, yang akhirnya apa? Dia memelesetkan semua ajaran-ajaran yang akhirnya dialah orang yang merusak agama. Na'udzubillah min dzalik. Itu karena satu, makanya wahai guru-guru, wahai para ustadz, ustazah, para kiai dan lain-lain, satu kalimat saja bisa kemudian dampaknya sangat besar. Nah kalau untuk wanita solehah, nanti biar kiai kita nih insya Allah tambah. Iya. Baik, silakan guruku Dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Dermawan, masalah wanita yang solehah harta yang ketiga nih ya. Iya. Subhanallah. Mohon izin guru. Habib, Silakan guru. para pemirsa iNews Cahayati Indonesia di mana saja ayah bundaku terkasih berada. Bapak Dr. Kiai Haji Erik Yusuf yang ganteng, anu kasep, anu bager sudah selesai menyampaikannya, walaupun saya hanya menambahkan saja bahwa tadi Nabi mengatakan dalam sebuah statementnya bahwa afdoluhu, ternyata harta yang terbaik, yang terbagus, yang terindah. Kan ada tuh satu syair lagu mengatakan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Kemudian istana yang paling indah adalah keluarga. Maksudnya adalah keluarga yang harmonis. Baiti janati, home sweet home. Rumahku adalah surgaku. Sampai Nabi menjelaskan tuh, membuat statementnya bahwa afdoluhu, ternyata yang paling terbaik harta kita itu adalah tadi ya Bapak Kiai kita, lisanun dzakirun, artinya adalah lidah yang selalu senantiasa berzikir. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi kalau sudah berzikir itu harta yang paling indah. Kenapa? Karena ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah dapat tenangkan hati. Bu, kok bengong aja bu? Lagi nyimak. Oh guru. diam-diam baik. Sehat. Sehat. Masih hidup ya, alhamdulillah Ya ya. Allah hidup guru. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi lisanun dzakirun, lidah yang berzikir. Lidah ini ingat kalau kata bahasa Bapak guru kita Pak Kiai Erik Yusuf mengatakan silent is gold but spoken wisdom is diamond. Diam itu emas. Kalau ngomong yang bijaksana itu adalah berlian. Jadi siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya falyakul khairan auliyasmut. Ngomong yang baik-baik, kalau enggak yang baik-baik cukup kita diam saja. Nah itulah namanya harta yang terbaik. Yang kedua nih, wa qalbun syakirun, ternyata betul hati yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah nih saya walaupun cuma punya mobil satu jelek biarin. Tetangga sebelah kan cuma punya motor. Yang punya motor nggak apa-apa. Tetangga sebelah tuh bu cuma punya sepeda, biarin gue bisa goes kemana-mana. Yang punya sepeda bilang tetangga sebelah tuh lihat nggak punya sepeda. Cukup dia berjalan kaki. Kata yang jalan kaki nggak apa-apa olahraga. Jogging track biarin. Tetangga sebelah lumpuh bertahun-tahun nggak kemana-mana. Bu. Kata yang lumpuh biarin gue masih hidup, tetangga sebelah mati gak balik lagi katanya. Iya emang agak balik lagi guru. Masya namanya Allah. mati. Bener Kiai. Ternyata Masya Allah yang ketiga itu bener. Jadi wa mar'atun ya mu'minatun tu'inuhu ala imanihi, ternyata perempuan yang soleha, perempuan yang mukminah dan dia ngebantuin keimanannya untuk lakinya. Cakep, itu namanya ciri-ciri orang yang ahli sorga. Ini kelihatannya ini semuanya ahli sorga nih. Amin ya Allah. Kelihatannya. Amin amin amin. Kelihatannya. Amin. Ahli sorga alhamdulillah. Lillah. Nah, karena wajhun malih, wajahnya bersinar berseri-seri, kelihatan tuh. Wajahnya bersinar tuh karena pakai face shield aja tuh bersinar. Itu gara-gara face shieldnya guru. Cahaya. Mantul. Oh kan ada lampu. Iya. Wajhun malihun walisanun fasihun. Saya lihat Masya Allah lidahnya fasih, gak pernah nyakitin hati orang.
Masya Allah. Ternyata wa qalbun taqi, itu kekayaan loh. Kekayaan buat orang-orang yang beriman loh. Harta yang terbaik. Wa qalbun taqi, hatinya takwa. Amin dong. Amin. Itaqilah haitsuma kunta, bertakwa di mana saja Anda berada, insya Allah. Baru yang keempat adalah wayadun sahi, tangannya dermawan. Apalagi yang ceramah Agus Dermawan. Masya Allah. Pas bener Cakep. deh. Banyak burung terbang di awan. Cakep. Cakep. Iya. Biar kompak. Lagi-lagi. Banyak burung terbang di awan. Cakep. Hinggap satu di pohon mangga. Cakep. Enak ceramahnya Agus Dermawan. Cakep. Insya Allah semuanya ahli sorga. Amin. Langit 7 tinggallah 6. Cakep. Kurang kompak. Langit 7 tinggallah 6. Cakep. Jatuh sebuah di Malaka. Cakep. Langit runtuh bumi tenggelam. Cakep. Langit runtuh cakep. Ya Allah jangan ya. Masya Allah, yang tinggal surga dan neraka. Masya Allah. Cakepnya bukan main. Saya yakin kita semua pemirsa Indonesia yang sangat luar biasa. Ayo, ternyata harta yang terbaik, harta yang paling bagus adalah subhanallah. Tidak lain adalah mempunyai lisan zikir yang selalu kita berdoa. Ustadz Kiai, ternyata ini Kiai, Allahu Akbar. Ini di dunia ini, inna dunia mal'unatun mal'unun mafiha. Dunia ini dalam keadaan terlaknat dan dilaknat oleh Allah. Apa-apa yang ada di dalamnya kecuali adalah ila zikrullah. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mawalahu, dan orang yang mendukung program zikir. Siapa itu? Tidak lain adalah Cahaya Hati Indonesia. Amin. iNews. Mendukung program zikir, bayangin coba. Makanya pengajian kayak kita begini, Kiai Erik Yusuf, ya, nih, Habib Ali, Ya. ibu-ibu, ternyata ini kita adalah satu kesatuan yang disebut dengan Taman Surga. Amin. Amin. Loh, kita lagi ngaji Taman Surga, Ibu. Bu, Bek. mau ke surga? Mau. Izinin suaminya. Nikah lagi. Allahu Akbar ya Rob. Oh nikah melulu nih. Iya. Nih Masya Allah. Udah berapa bini? Ya Allah. Kiai Erik. Jadi pemirsa Indonesia mohon izin. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah yang gak dilaknat oleh Allah. Kemudian yang mendukung program zikir. Idza marartum biryadil jannah farta'u. Apabila kamu melintasi taman surga. Hendaknya kamu lihat tuh ada iNews Cahaya Hati Indonesia. Dia sedang mengadakan, Masya Allah. Kiai Ya. sehat. Alhamdulillah. Ini iNews mengadakan zikir nih. Kayak gini nih pengajian. Tuh pada nonton pemirsa Asia Indonesia. Wah, Kiai bagaimana Kiai ini? wah, ini mandala ala khairin falu misru ajru failihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Jadi kalau ini dibuat oleh iNews, yang nontonnya jutaan. Amin. Ya. Pahalanya dapat juga nih iNews, jutaan pahala. Jadi mandala ala khairin kafailihi. Siapa yang nunjukin kebaikan ya? Ternyata seperti orang yang mengerjakan. Itu pemirsa Indonesia lagi berbuat kebaikan. Karena nonton di Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah. Subhanallah, cakep. Gimana kelanjutannya? Mudah-mudahan jadi berkah ya. Iya. Iya benar. Jadi Baik. mudah-mudahan kita termasuk orang yang wahula tosolehin, lingkungan yang baik-baik. Yang kalau kata Bapak Erik Yusuf mengatakan, bird of the same feather will flock together. Burung dengan bulu yang sama kumpul tempat orang-orang yang baik. Kayak gitu. Mudah-mudahan amin Ibu ya. Sehat ya. Amin. Sukses dan berkah selalu. Dan baik, terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga harta-harta kita yang insya Allah harta tersebut memudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ini kita akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.